saya kasih solusinya kan gitu. Sebelum nanti kita akan bahas sebenarnya masalah-masalah di kesehatan di 40 tahun itu sebenarnya simple. Ya. Kalau kita lihat di surat Ar-Rum ayat 40 itu Allah mengatakan begini kepada kita, bahwa kita itu dijadikan awalnya lemah, kuat, lemah lagi. Nah, kita akan nanti sorotin di situ sebenarnya yang dimaksud kira-kira kalau dalam perspektif badan kita itu yang apa yang kita harus mau kuatkan di situ supaya nanti katakanlah kekuatan tubuh kita itu memang sampai pada batasnya memang kuat, bukan dia menurun kuat itu secara drastis gitu loh. Nanti kita akan bahas. Ya, nasi kayak begitu tuh. Atau kalau nggak usah makan nasi sekalian, makan ubi kan bisa. Bahkan ini saya kasih pilihan yang lebih bagus dari nasi sebenarnya. Salah satunya, bukan lebih bagus sih. Kalau datanya memang lebih bagus, yaitu apa? Sorghum. Sorghum itu besinya lebih tinggi daripada nasi, karbohidratnya jauh lebih rendah daripada nasi. Sorghum. Nanti di browsing aja sorghum itu apa. Dia bentuknya kayak gandum, bijinya kecil-kecil, ya kayak biji kacang hijau lah gitu kan. Nah, itu bisa dibuat makanan. Itu jauh lebih powerful ya untuk memberikan serat kepada tubuh kita. Gitu. Kemudian minyaknya mau diapain? Nih, kita remove the bad dulu, kita ganti dulu, baru kita akan bahas yang lain. Ya nanti saya jelaskan. Kemudian minyaknya ganti apa Pak? Kalau perlu mulai sekarang jangan sering-sering pakai minyak goreng. Kalau mau minyak goreng, Anda usahakan pakai minyak kelapa saja, atau kalau nggak dikukus, ditumis, atau kalau tumis kan atau disangrai itu kan nggak perlu pakai minyak banyak. Bagaimana saya bisa menjelaskannya supaya Bapak Ibu paham? Oke, saya jelaskan dengan sebuah kaidah sangat mudah. Kentang, satu tangan saya ini kurang lebih lah ya. Kentang ini saya kukus. Ya, saya makan ya sama kulit-kulitnya. Jadi kalau makan kentang jangan dikupas, makan sama kulit-kulitnya. Terus langsung berpikir berarti duren juga. Ya enggak lah kalau duren. Ada kentang kayak begini nih Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda kukus dan ukuran kayak begini ya kurang lebih kalori yang Anda dapatkan itu sekitar 90 kalorian. Dikukus atau direbus. Lalu berkreasilah kita membuat kentang itu menjadi French fries, kentang goreng. Oke, naiklah dia menjadi sekitar 200 dari jumlah yang sama, kalorinya berbeda. Oke. Terus apa lagi? Diubah lagi supaya lebih tahan lama. Kita buat jadi keripik. Oke. Kalau udah jadi keripik, dia menjadi berapa? Sekitar 300-an. Coba bayangin. Udah mulai geleng-geleng kepala kan, berantakannya kita zaman sekarang. Jadi kalau ada orang gitu kan, coba bayangin, makan nasi goreng lah atau apa gitu kan, pakai kerupuk keriting yang warnanya putih itu. Oh, legend itu. Legend itu. 6 kerupuk putih itu, ini halal ya. Kita nggak bahas ini haram. Ini babnya semua halal. Tapi kalau mau naik kelas, masuklah ke bab toyib. Itu maksud saya. Kerupuk itu kalau Anda makan 6, kurang lebih sekitar 200-an kalorinya loh. Tanpa, kira-kira saya tanya, kira-kira kerupuk kayak begitu berlimpah enzim nggak? Berlimpah enzim nggak? Nah, ini kan nggak tahu kan, coba. Kira-kira enzimnya banyak apa nggak kerupuk kayak begitu? Berarti belum paham. Ketahuan kan? Nggak apa-apa. Kira-kira kalau saya makan buah, ya, nanas gitu kan, buah nanas itu kira-kira banyak nggak enzimnya? Ah, mulai paham. Kalau saya makan kerupuk, kira-kira ada nggak enzimnya? Ah, udah paham. La haula wala quwata illa billah. Saya ngisi kajian begini nih kadang-kadang khawatir aja banyak bazar di depan. Macam-macam gitu kan, pentol, apalah gitu kan, sosis lah, belum lagi. Itu jadi nggak enak. Makanya kalau gini tuh mendingan nggak usah ada bazar. Kalau ada bazar mendingan bazar yang sehat.
Sebab yang udah dapat hidayah biasanya nggak mau lagi tuh, tapi biasanya jarang. Dari 200 orang yang datang, ya dapat hidayah paling 5 orang lah kadang-kadang. Butuh perjuangan. Untuk hidup sehat itu butuh perjuangan. Kenapa? Karena musuhnya bukan pedagang, tapi musuhnya syaitan. Anda sedang berhadapan dengan syaitan. Kata siapa? Kata Quran. Wa kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Gitu kata Allah. Musuhnya setan, bukan si fulan, bukan. Mereka mantau kita, nggak bisa halal. Kita katakanlah muslim gitu kan, sama dia digodain tuh. Digodain apa? Kalau halal kita bisa lewatin, oke, saya nggak mau makan yang haram, nggak mau. Masuk ke bab selanjutnya, yaitu apa? Toyib, kan gitu. Kalau toyib dia nggak bisa goda juga, masuk ke yang ketiga, berlebihan. Nah itu. Jadi kalau Anda makan, misal nih, makan kurma sehari 2 kilo, pasti kena diabetes. Pasti. Iya kan? Kurma sehat nggak? Toyib nggak? Halal nggak? Bab ketiga dia pakai sama dia. Tema ketiga. Begitu caranya. Jadi kita harus tahu musuh kita itu siapa dalam urusan makanan kayak begini. Gitu. Sampai mana tadi? Hah? Kerupuk. Ya kan? Kerupuk. Jadi bayangin aja bos sekalian, enzimnya nggak ada, mineral nggak ada, vitaminnya. Coba baca datanya deh nggak saya. Itu apa sebenarnya? Terigu kan? Terigu digoreng kan? Dia pergi ke salon, dia keriting-keritingkan sedikit kerupuknya itu. Berarti nggak boleh makan kerupuk? Boleh. Tapi kalau mau agak sedikit kita naik kelas, carilah kerupuk yang bukan terigu. Contohnya apa? Kerupuk singkong misalkan. Kalau pengen, itu pun nggak boleh banyak-banyak juga. Apalagi, ya kerupuk-kerupuk non gluten kan banyak. Termasuk apa? Kerupuk, kalau orang Padang bilang kerupuk jange. Oh itu oke. Meskipun minyaknya banyak juga. Pokoknya habis dari kajian begini, Anda akan pusing awalnya. Ini Jahidul Akbar ini bikin kita susah aja makan. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Biasanya gitu. Tapi lama-lama baru dia paham apa yang saya sampaikan. Gitu. Jadi kalori, jadi vitamin nggak ada, segala macam nggak ada. Nah, tadi kan nasi udah tuh. Jadi minyaknya gimana? Nggak ganti dengan minyak-minyak yang sehat. Minyak kelapa boleh, atau mungkin Anda tumis pakai, ya maksudnya jangan terlalu pakai minyak aja pokoknya. Jangan terlalu banyak pakai minyak dalam makanan kita. Itu aja pesan saya. Kalaupun pakai minyak, minyaknya bukan untuk dipanaskan. Kalaupun pakai minyak dipanaskan, carilah minyak-minyak yang sehat. Itu aja. Kedua kan, gula pasir. Kami kan butuh gula. Oke, saya kasih solusinya. Tapi ini pun jangan terlalu berlebihan juga. Banyak Anda pakai madu, nih madu, ya, atau pakai gula aren, gula kelapa, gula jawa, segala macam. Tapi usahakan mulai latihan untuk tidak menggunakan pemanis. Misalkan tadi pagi saya di rumah minum kopi. Kalau minum kopi nggak pakai apa-apa kalau saya. Kenapa? Saya sudah meyakini bahwa saya sudah cukup manis tanpa pemanis apapun. Gitu. Anda juga sama, harus yakin, harus pede sama diri. Karena yang memuji kita kan kita sendiri. Gitu loh. Mau berantakan kayak apa, saya cantik, saya ganteng, apa aja, puji aja diri sendiri. Itu bagian dari kepedean, nggak apa-apa. Supaya apa? Nanti kalau Anda mau makan sesuatu ya jangan sampai makan itu membuat jiwa Anda tertindas dan teraniaya. Bapak-bapak gitu kan sukanya makan emping, tiba-tiba istrinya datang marah-marah.
udah tahu asam urat, masih juga makan emping. Prat, ngomong terus kan. Akhirnya satu emping yang dia sudah makan itu menjadi emping yang penuh dengan penganiayaan. Penuh dengan penganiayaan. Satu emping masa bikin asam urat naik 2-3 poin? Ya bener aja Bapak. Kenapa? Karena ketakutan dia makan emping itu jauh lebih besar daripada sekeping emping itu. Maka tolonglah hargai suami. Gara-gara dilarang mancing, naik kolesterol dia. Bisa loh. Percayalah saya. Dan saya temukan begitu banyak sekali ya begitu. Ya, apalagi yang punya anak-anak di pondok apa segala macam. Pokoknya jangan pulang sebelum kau selesai 30 juz. Jadi dia menyelesaikan 30 juznya itu karena tekanan orang tua, bukan kasih sayang. Banyak orang-orang kayak begitu, anak-anak kayak begitu justru malah berakhirnya dengan penyakit buat anaknya. Beneran. Bapak ibunya juga nggak juga naikin solehnya, maksain anak. Gitulah. Makanya dalam bab makanan juga sama. Anda kan di sini kan orang tua sebagian besar, kecuali yang di depan-depan ini, kayaknya kamu edisi baru. Di belakang kayak edisi lama. Ya paling 15, belum ada 20 sebagian di depan ini kan. Ini edisi lama juga sama. Kasihlah contoh ke anak. Ibunya ngajarin tiap hari, la ta'kulu qa'iman, kata ibunya. Jangan kau makan berdiri, kata ibunya kan. Ngajarin hadisnya kepada anaknya. Tiba-tiba bapak datang, makan berdiri, habis semua itu hadis tadi. Tidak terpakai gara-gara apa? Nggak ada teladan. Itu maksudnya. Ya. Nah, jadi ganti itu dengan madu, gula aren, gula kelapa. Jadi kalau minum teh, nggak apa-apa minum teh silakan aja. Ya. Bagusnya teh apa? Nah, saya ajarin pola pikirnya. Bagusnya kalau minum teh itu teh apa? Saya lebih menyarankan teh tubruk, jangan teh saset. Gitu. Jadi kalau mau masuk lebih dalam ke otaknya Syedul Akbar gitu kan. Nanti kalau dokter minum tehnya apa? Itu tubruk. Kira-kira kemarin saya ada makan apa gitu kan, terus dibawain sama abangnya itu teh botol kemasan gitu, bukan merek apa, adalah teh botol gitu kan. Botolnya plastik, saya bilang nggak mau saya. Biasanya udah minum begitu tuh biasanya kalau saya badan saya bereaksi, ya nggak enak di badan gitu. Saya udah ambil air putih aja, saya bilang gitu. Tehnya teh tubruk gitu kan. Jadi mulai membiasakan ya. Tuh. Kemudian apa lagi? Gula pasir tadi ganti dengan ini juga, atau ya buah-buahan, kan kita butuh karbohidrat, Anda makan buah-buahan. Buah-buahan juga dimakan. Kalau Anda mau sehat, makan buah, bukan di jus kalau saya. Kenapa jangan di jus? Sebab kalau di jus nanti gulanya naik lagi. Apalagi Anda beli jus yang pinggir-pinggir jalan itu gitu kan. Beli jus nanas. Nanasnya kira-kira berapa banyak? Paling 1/4. Ya kan? Sisanya apa? Udah paham? Kok saya rutin minum jus ya? Kok 3 bulan ini gula darah saya naik? Iyalah, isinya jusnya apa? Gula si itu, kental manis itu. Ya, sehingga banyak orang sekarang karena mungkin mereka sedang defisiensi cinta, kekurangan cinta, kekurangan kasih sayang. Akhirnya apa? Nyari yang manis-manis. Fenomena makanan zaman sekarang itu sedikit banyak kalau dalam perspektif saya pribadi sih ya, adalah fenomena kejiwaan dan emosional orang zaman sekarang. Percayalah sama. Kira-kira yang mereka makan kebanyakan yang manis atau pahitan? Manis. Manisnya kira-kira manis yang benar atau manis olahan? Olahan. Itu. Jadi sekali-sekali coba rasakan pahitnya hidup itu dengan minum sambiloto, broto wali. Saya dulu termasuk yang nggak suka kayak gituan. Nggak suka saya. Tapi setelah saya belajar gitu kan, akhirnya ini saya uji coba Anda supaya paham gitu kan. Jadi kalau
Zilu Akbar saya gitu makan somai, yang kira-kira dimakan apa? Pare, bener. Apa lagi? Kol, oke lah. Apa lagi? Kentang. Apa lagi? Hah? Somai saya makan nggak? Somai saya makan nggak kira-kira? Coba yang jawab enggak, kenapa? Karena tepung. Itu cara pola pikirnya itu begitu. Karena tepung gitu kan. Jadi yang paling banyak kalau saya makan somai pakai apa? Telur. Telur. Biasanya kalau makan somai saya minimal telurnya 2. Telurnya 2, kentang 1 gitu kan. Parenya kadang 3-4 potong. Udah jadi itu. Oh, berenergi habis itu. Ya, nggak lemot kita.